Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 91 sampai bab 100. Bersama channel Novel Donghua. Bab 91, Binatang Buas yang Terjebak bagian 2. Ning, kamu baik-baik saja. Cumu segera membuka obat penyembuhnya dan menggunakan Soul Remembrance untuk mengarahkan obat penyembuh tersebut ke dalam ruang hewan peliharaan jiwa dan menyembuhkan luka. Peri udara es. Ling. Peri udara es mengeluarkan suara lemah. Sepertinya serangan tadi telah menyebabkan luka yang dalam. Setelah Cumu mengoleskan obat penyembuh pada peri udara es, dia memeriksa tubuh peri udara es dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada bahaya bagi hidupnya, dia akhirnya menghela napas lega. Untungnya, itu adalah hewan peliharaan jiwa dari kerajaan elemental. Ia tidak memiliki darah, arteri, atau organ dalam. Kalau tidak, satu serangan cakar itu mungkin akan merenggut nyawanya. Hati Cumu masih dipenuhi sedikit rasa takut saat dia berbicara. Kali ini benar-benar karena sedikit kecerobohan. Untungnya, celahnya sempit, dan hewan peliharaan jiwa itu tidak bisa mencapai Cumu. Ho ho. Wajah jahat yang terekspos dari hewan peliharaan jiwa buas itu tampaknya menunjukkan bahwa ia tidak berencana untuk menyerah. Ia terus menggunakan cakarnya untuk menggaruk dinding berbatu itu. Kekuatan hewan peliharaan jiwa buas ini sangat mengerikan, dan batu-batu tebal itu terpotong. Jika bukan karena kekokohan celah ini, mungkin ia sudah hancur. Setidaknya harimau setan berwarna-warni tahap kelima. Cumu mundur sambil menatap hewan peliharaan jiwa yang buas dan mengesankan itu. Harimau iblis berwarna-warni, kerajaan binatang, tipe binatang, spesies harimau iblis, subspesies harimau iblis berwarna-warni, pangkat komandan kelas tinggi. Giginya yang tajam bagaikan pedang, dan dapat menghancurkan pertahanan tingkat tinggi. Ia memiliki tubuh harimau yang kokoh dan merupakan bentuk paling murni dari hewan peliharaan berjenis binatang. Kekuatan ledakannya yang mengejutkan dan mengerikan membuatnya menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Pangkat komandan kelas tinggi yang telah mencapai tahap kelima. Ini sudah cukup untuk melawan harimau bersayap es milik Xia Guanghan. Tahap dan fase hewan peliharaan jiwa ini saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh Cumu. Cumu tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup dan dengan tegas berbalik untuk pergi, meninggalkan obat-obatan di area tersebut. Ho ho. Raungan marah harimau iblis berwarna-warni terus bergema dari belakangnya. Tepat saat Cumu berjalan keluar dari celah itu, dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Harimau setan berwarna-warni tidak bisa terbang. Pada tahap kelima, kemampuan melompatnya seharusnya hanya memungkinkannya mencapai sekitar 10 meter namun, lubang gunung tadi sedalam setidaknya 20 meter dan celahnya sangat sempit. Mungkinkah itu? Cumu segera berbalik dan melihat harimau setan berwarna-warni yang terus-menerus menggunakan cakarnya untuk menggaruk celah gunung. Pada saat ini, Cumu menemukan bahwa meskipun penampilan harimau setan berwarna-warni itu buas, matanya memperlihatkan raut wajah yang agak aneh. Cumu menghentikan langkahnya sebelum perlahan kembali. Ia mulai melantunkan mantra. Cumu telah mempelajari bahasa binatang dan secara kasar dapat berkomunikasi dengan hewan peliharaan jiwa kerajaan binatang melalui teknik jiwa. Apakah kau terjebak di sini? Menggunakan bahasa binatang, Cumu mengubah apa yang ingin dia katakan menjadi gelombang mental yang terpancar ke dalam pikiran harimau iblis berwarna-warni. Ho ho. Temperamen harimau setan berwarna-warni itu tidak begitu baik. Setelah menerima pertanyaan Cumu, ia menyangkalnya dan terus mengaum. Jelas, ia sedang menjunjung tinggi martabatnya. Di dalam sana ada beberapa tanaman yang tidak bisa kamu makan. Aku yakin kamu pasti terpikat ke sini oleh beberapa mangsa yang tidak sengaja memasuki tempat ini, kan? Cumu menjaga jarak dengan harimau iblis berwarna-warni saat dia mengajukan pertanyaannya. Ho, harimau iblis berwarna-warni itu masih menolak mengakuinya. Kecuali jika kau mencapai tahap dan fase yang lebih tinggi, kau tidak akan bisa melompat keluar dari lubang gunung ini atau menghancurkan celah ini. Namun, di tempat ini, tidak ada pertarungan, inti jiwa, dan makanan. Kekuatanmu meningkat sangat lambat dan tidak diketahui berapa tahun lagi sebelum kau bisa membebaskan diri. Cumu terus berbicara. Seakan kata-kata Cumu mengenai titik sensitifnya, harimau iblis berwarna-warni itu langsung berubah geram dan mengeluarkan napas dingin yang menggigit ke arah celah dinding gunung.
Ho ho ho, raungan itu setara dengan serangan angin ajaib. Cumu langsung melantunkan mantra dan menggunakan Wind Dragon Beam untuk mempertahankan dirinya dari rentang napas harimau berwarna-warni. Jangan gugup, aku bukan musuhmu. Hanya saja, kamu terjebak di sini dan situasimu tidak optimis. Aku hanya ingin membantu membebaskanmu, kata Cumu. Melihat harimau iblis berwarna-warni mulai tenang, Cumu melanjutkan, aku benar-benar dapat membantumu meninggalkan tempat ini. Aku yakin kau telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama. Ho ho, sang harimau iblis berwarna-warni agak ragu dengan kata-kata ini. Hewan peliharaan jiwa tahap kelima memiliki kecerdasan yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hewan peliharaan jiwa jenis ini memiliki kemampuan untuk berpikir secara mandiri dan membuat beberapa pemikiran logis. Oleh karena itu, harimau iblis berwarna-warni secara alami merasa sangat sulit untuk mempercayai kata-kata Cumu. Aku adalah pelatih hewan peliharaan jiwa dan di tanganku ada cincin khusus. Cincin ini dapat membawa hewan peliharaan jiwa ke tempat khusus. Ketika aku meninggalkan tempat ini, aku akan membuka cincin itu dan melepaskanmu, dengan demikian membebaskanmu, kata Cumu. Ho ho. Kemarahan harimau iblis berwarna-warni kembali berkobar. Kecerdasannya sangat tinggi dan ia dapat memahami apa yang disebut cincin hewan peliharaan jiwa itu. Cincin itu persis seperti penjara gelap. Jika ia masuk, mustahil untuk melarikan diri. Cincin Soul Pet digunakan oleh pelatih Soul Pet saat mereka menangkap Soul Pet tetapi tidak membentuk fakta Soul. Beberapa pemburu Soul Pet sering membawa cincin Soul Pet yang dapat menampung banyak barang saat mereka pergi ke alam liar untuk menangkap Soul Pet. Setelah itu, mereka akan menjualnya di istana Soul Pet atau di tempat penukaran. Cincin hewan peliharaan jiwa di tangan Cumu dibeli saat dia berada di kota Hang seharga 5 koin emas. Cincin itu dapat menampung satu hewan peliharaan jiwa, dan kualitasnya agak buruk. Sejujurnya, kau tidak punya pilihan lain. Baru saja, ketika kau menyerangku, aku melihat banyak mayat di sampingmu. Aku yakin kau sudah menemukan bahwa ada banyak orang di pulau ini. Aku yakin mereka akan menemukan daerah ini cepat atau lambat. Jika mereka membawa sekelompok besar orang untuk melawanmu, kau tetap akan dibunuh oleh mereka jika kau terjebak di sini. Cincin hewan peliharaan jiwaku tidak dapat menampung hewan peliharaan jiwa sekuat dirimu. Hanya dengan satu teknik kau akan dapat menghancurkannya, kata Cumu. Ho ho, harimau iblis berwarna-warni itu tidak begitu percaya pada Cumu dan mengeluarkan beberapa raungan, memberi isyarat agar Cumu pergi. Karena kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi saja. Cumu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebenarnya, Cumu benar-benar berencana untuk membantu harimau iblis berwarna-warni membebaskan dirinya. Selama dia bisa mengeluarkan harimau iblis berwarna-warni, tanaman di lubang gunung akan menjadi miliknya. Cumu juga harus menggunakan lembah dingin untuk menyembuhkan luka peri udara es dan meningkatkan kekuatannya. Adapun apa yang baru saja dikatakan Cumu, itu benar adanya. Cincin di tangan Cumu tidak dapat menjebak harimau iblis berwarna-warni tahap kelima. Di dalam lubang gunung, sinar cahaya berangsur-angsur meredup. Saat harimau iblis berwarna-warni memperhatikan manusia yang berbicara dengannya pergi, ekspresi di matanya berubah. Namun, dirinya yang sombong menolak untuk berkompromi. Ia mengeluarkan raungan sedih, berbalik dan kembali ke lubang gunung yang sangat sempit. Harimau setan berwarna-warni itu tampak agak tertekan saat berbaring di rumput yang dingin. Ia menutup matanya dan berencana untuk tidur. Namun, setelah beberapa saat, harimau setan berwarna-warni mendengar suara langkah kaki yang ringan. Telinganya langsung terangkat, dan ia segera berlari ke samping untuk bersembunyi. Tiba-tiba mayat berdarah terlempar ke dalam. Harimau setan beraneka warna itu menatap curiga ke arah tubuh landak bergigi besi. Ini makanan yang kuberikan padamu. Ada juga inti jiwa di dalamnya. Itu seharusnya cukup untuk memberimu makan selama beberapa hari. Semoga suatu hari nanti teman-temanmu akan menemukanmu dan membantumu melarikan diri. Tatapan harimau iblis berwarna-warni itu berubah sekali lagi. Sebelumnya, suara manusia itu terdengar dari celah itu. Namun, tidak lama kemudian, suara itu berangsur-angsur menjauh. Jelas, dia telah melemparkan mayat itu ke dalam sebelum pergi.
Bab 92, Menguntit dan Membunuh. Cumu kebetulan bertemu dengan seekor landak saat ia berjalan keluar dari lubang gunung. Setelah menyuruh Mosie membunuhnya, Cumu kemudian memberikan mayatnya kepada harimau setan berwarna-warni. Harimau iblis berwarna-warni adalah hewan peliharaan jiwa tingkat komandan kelas tinggi. Selain itu, ia telah berevolusi ke tahap kelima. Di pulau ini, ia dapat dianggap sebagai penguasa suatu wilayah. Jika ia mati kelaparan saat terjebak di sini, maka itu akan terlalu tragis. Untungnya, ada beberapa inti jiwa yang tidak berharga pada Cumu. Setelah menyuruh Mosie membunuh landak, Cumu memasukkan inti jiwa tersebut ke dalam tubuh landak. Ini bisa dianggap sebagai ungkapan rasa hormat terhadap harimau iblis berwarna-warni yang kuat. Harimau iblis beraneka warna tetap waspada dan, setelah mayat dilemparkan ke arahnya, Cumu tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung keluar dari lembah. Setelah meninggalkan lembah, dia terus berjalan maju. Hutan yang sangat lebat dan gelap muncul di depannya. Di atas hutan itu terdapat awan gelap yang menggantung rendah, yang membuat seluruh hutan tampak seperti diselimuti oleh bayangan. Namun, menurut pendapat Cumu, bahkan jika ada sinar matahari yang menyebar dari atas, akan sangat sulit bagi hutan ini untuk merasakan kehidupan. Ini karena angin yang bertiup dari dalam sangat dingin. Peri udara es dalam kondisi terluka parah dan, bahkan dengan obat penyembuh, kemungkinan besar ia membutuhkan 10 hari sebelum bisa pulih sepenuhnya. Cumu tidak sembarangan memasuki hutan aneh itu dan malah membawa Mosie bersamanya saat ia berkeliaran di antara lembah dan hutan. Ia mencari beberapa hewan peliharaan berjiwa es untuk digunakan sebagai makanan peri udara es. Selama 10 hari, Cumu terus berada di sekitarnya dan memperoleh sekitar 10 inti jiwa tahap ketiga. Selama 10 hari ini, peri udara es akhirnya pulih sepenuhnya. Karena lukamu sudah lebih baik, keluarlah dan hiruplah udara segar. Cumu memanggil Mosie ke ruang hewan peliharaan jiwa sebelum memanggil peri udara es. Cumu agak terkejut ketika dia memanggil peri udara es karena kilauan mengilap muncul di tubuhnya. Saat ini, tubuhnya diselimuti oleh cahaya putih. Kau bahkan bisa naik ke tahap berikutnya setelah pulih dari cedera. Cumu menatap peri udara es yang tubuhnya telah berubah, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Peri udara es, Ling, tampak sangat gembira, dan mengeluarkan serangkaian suara renyah yang terdengar seperti kristal es yang saling bergesekan. Tahap kedua tahap ke-9, kulit es pertahanan telah mencapai tahap ketiga awal, di bawah pengaruh armor es, kekuatan pertahanannya sebanding dengan kulit pertahanan tahap ketiga terakhir. Kemampuan bertahan peri udara es benar-benar sangat kuat. Ia baru berada di tahap ke-9 fase kedua, namun kekuatan bertahannya telah mencapai kondisi tahap ketiga terakhir. Mungkin bahkan banyak hewan peliharaan jiwa prajurit tahap ketiga akan merasa sulit untuk menghancurkan pertahanannya. Ling, sang peri udara es bergerak ke samping Cumu dan menunjuk ke arah sebuah benda di dalam tas Cumu sebelum mengeluarkan suara. Cumu melirik tasnya dengan curiga dan menemukan bahwa di dalamnya tampak ada sebuah benda yang memancarkan kilau ajaib. Itu bersinar, mungkinkah ada tahanan yang membawa gulungan di dekat sini? Setelah Cumu membuka tasnya, dia menemukan gulungan itu memancarkan kilau magis tertentu. Gulungan sihir ini telah dicetak dengan mantra reaksioner khusus. Begitu gulungan lain sejenis berada di dekatnya, gulungan itu akan memancarkan cahaya magis. Ini juga merupakan metode bagi istana mimpi buruk untuk memaksa para tahanan bertarung satu sama lain. Cumu mencoba melangkah maju, dan ia mendapati bahwa cahayanya telah sedikit meredup. Oleh karena itu, ia mulai berjalan ke arah yang berlawanan. Begitu dia memilih arah ini, Cumu mulai berjalan tanpa henti ke arah yang berlawanan. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa gulungan lainnya tampaknya berada di dekat lembah yang telah dia lalui. Cumu sudah setengah jalan mendaki gunung, jadi dia sengaja merangkak turun ke tempat bertengger yang tinggi agak jauh dari pintu keluar lembah. Melihat ke bawah dari atas, dia melihat beberapa orang mencoba memasuki lembah. Gulungan itu menyala, ada seorang tahanan di dekat sana yang memegang gulungan itu. Abaikan saja untuk saat ini. Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Ya, jika kita berhasil menangkap harimau setan berwarna-warni ini, maka paman ketiga pasti akan memberi kita hadiah, kata Yang Jinglian. Itu wajar saja, sinyalnya sudah menyala,
kan? Tanya Yang Jingli. Jangan khawatir, mereka akan segera tiba di sini, kata Yang Jinglian. Setelah mengatakan ini, Yang Jinglian sengaja melihat ke sekeliling, mencoba melihat apakah tahanan itu ada di dekatnya. Jika ya, maka dia akan segera membunuhnya. Jika tidak, akan sulit menemukan orang ini di masa mendatang. Cumu bersembunyi di atas pohon. Saat ini dia telah melepaskan Soul Remembrance, jadi dia bisa mendengar percakapan yang terjadi di kejauhan. Yang Jingli, ini benar-benar kau. Kau secara mengejutkan membawa adikmu yang sampah itu bersamamu. Kesempatan yang sempurna untuk menyingkirkan kalian berdua bersama-sama. Senyum iblis muncul di wajah Cumu. Yang Jingli adalah murid roh pengingat keempat. Cumu lebih tinggi darinya dengan 2 ingatan. Yang Jingli secara alami tidak dapat mendeteksi ingatan jiwa Cumu, yang telah mendengar percakapan mereka. Yang Jinglian adalah adik laki-laki Yang Jingli. Menurut perkiraan Cumu, dia seharusnya adalah murid roh pengingat kedua. Keluarga yang tampaknya tidak mengirimkan anggota klan internal apapun kali ini setelah harta mereka dicuri. Mereka mengirim banyak anak muda, dan orang-orang seperti ini tanpa perlindungan dari para tetua akan menjadi sesuatu yang dapat mengasah keterampilan Cumu. Cumu mengubur gulungan itu di bawah pohon dan setelah menempelkan segel di atasnya, dia meluncur turun gunung. Dia menjaga jarak tertentu saat dia mengikuti kedua orang itu saat mereka memasuki lembah. Pihak lawan hanya terdiri dari murid roh dan mereka masing-masing dapat memanggil 2 hewan peliharaan jiwa. Sangat mungkin Cumu harus menghadapi 4 hewan peliharaan jiwa. Bahkan dengan Mosie, Cumu masih tidak bisa terlalu bersemangat. Tahanan itu tampaknya telah berjalan semakin jauh, kata Yang Jinglian, setelah dia meraih gulungannya dan menyadari bahwa cahaya itu perlahan-lahan meredup. Jangan cemas, kita bisa mencari gulungan itu lagi. Harimau setan berwarna-warni yang terperangkap adalah kesempatan yang sangat langka namun bagus bagi kita, kata Yang Jingli. Harimau iblis beraneka warna merupakan pangkat prajurit kelas tinggi yang dapat dianggap sebagai hegemon di wilayah tersebut. Sebagai seekor anak harimau, ia sering menemani orang tuanya, jadi mendapatkan hewan peliharaan jiwa tingkat komandan kelas tinggi, harimau iblis berwarna-warni, sangatlah sulit. Terutama yang telah berevolusi ke fase kelima. Di atas Spirit Disciples ada Spirit Master. Ingatan jiwa seorang Spirit Master sudah cukup untuk mengendalikan Soul Pet tingkat komandan. Namun, pada kenyataannya, banyak orang yang telah mencapai level Spirit Master akan merasa sulit untuk benar-benar memiliki Soul Pet tingkat komandan. Semakin tinggi peringkat spesies hewan peliharaan jiwa, semakin langka hewan peliharaan itu. Harimau setan berwarna-warni adalah salah satu contohnya. Secara umum, harimau setan berwarna-warni hanya akan muncul di pedalaman pegunungan di beberapa hutan tua. Untuk menemukan harimau setan berwarna-warni, seseorang seringkali harus memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Lebih jauh lagi, hewan peliharaan jiwa dengan peringkat spesies tinggi, seperti harimau berwarna-warni, akan mengembangkan kecerdasan ekstrim setelah mencapai fase ketiga. Seringkali, bahkan ketika mereka menghadapi kematian, mereka tidak akan menandatangani perjanjian jiwa dengan manusia. Namun, harimau setan berwarna-warni yang masih bayi memiliki kecerdasan yang rendah dan bergantung pada orang lain. Meskipun demikian, harimau setan berwarna-warni yang masih bayi biasanya akan selalu dilindungi oleh anggota klan yang lebih tua. Kecuali seseorang dapat mengalahkan harimau setan berwarna-warni tahap kelima atau keenam, ia tidak akan dapat memperoleh harimau setan berwarna-warni yang masih bayi. Dalam transaksi yang melibatkan fase kedua dan di bawah hewan peliharaan jiwa pangkat komandan, bahkan jika bakatnya rata-rata, 100.000 koin emas dapat diperoleh. Sedangkan untuk harimau iblis berwarna-warni tahap kelima, harganya sulit diperkirakan. Jika seseorang mampu menjinakkannya, dia pasti akan menjadi terkenal dan terkenal di kota Wangluo. Bab 93, Dinding Es, Pemisahan Kematian. Yang Jingli dan Yang Jinglian tentu saja tidak bisa dibiarkan berhasil menandatangani kontrak jiwa dengan harimau iblis beraneka warna. Cumu tidak bisa membiarkan mereka menang. Jika harimau iblis berwarna-warni itu dijinakkan, maka hampir mustahil bagi Cumu untuk menyingkirkan mereka lagi. Cumu masih ingat letak jurang khusus itu, jadi mengikuti lembah ke atas, dia berencana untuk berkeliling di atas jurang itu.
Di atas jurang itu terdapat lereng gunung. Lereng itu dipenuhi dengan tumbuhan, dan jurang itu seperti perangkap, tersembunyi di antara puncak-puncak pohon yang saling terhubung. Tidak heran jika harimau setan berwarna-warni itu jatuh ke dalamnya. Jika tidak berhati-hati, ia memang mungkin akan jatuh ke jurang yang sangat dalam ini. Cumu berjalan ke sebuah pohon di dekat tepi jurang di mana dia bisa melihat ke dalam celah gunung. Kedalamannya sekitar 30 meter, aku khawatir. Cumu melihat ke bawah ke jurang yang tegak lurus, dan dia merasakan udara dingin terus-menerus bertiup ke wajahnya. Sebelumnya, saat berada di bawah jurang, pandangannya terhalang dan ia memperkirakan tingginya hanya 20 meter, tetapi kini ia tahu tingginya jauh lebih tinggi. Sambil menunduk, Cumu mulai mencari harimau setan berwarna-warni di antara tanaman. Tubuh harimau itu tampak menyatu sepenuhnya dengan tanaman di dekatnya karena tubuhnya tidak terlihat. "Ning, pergilah ke ujung yang lain," kata Cumu kepada peri udara esnya. Peri udara es dengan patuh berjalan mengitari jurang dan perlahan berjalan mendekati celah, menggunakan mata bundarnya untuk mengawasi Cumu yang bersembunyi di puncak pohon lain. Tatapan Cumu masih tertuju pada celah gunung. Pada saat itu, sebuah siluet telah muncul di dalam celah itu. "Masuklah dan periksa apakah harimau setan berwarna-warni itu sudah mati karena kelaparan," kata Yang Jingli kepada Yang Jinglian. "Mungkin tidak, binatang buas seperti harimau setan berwarna-warni dapat bertahan hidup selama lebih dari sebulan tanpa makan. Itu mengingatkanku, makhluk ini sudah lama lapar. Kekuatan bertarungnya jelas lebih lemah sekarang. Ya, tapi hati-hati dan jaga jarak antara kamu dan dia," kata Yang Jingli. Yang Jinglian mengangguk. Tanpa memanggil hewan peliharaan jiwanya sendiri, dia langsung berjalan menuju celah gunung. Peri angin. Yang Jinglian baru memanggil hewan peliharaan jiwanya saat dia mendekati celah itu, jelas dia sudah memperhitungkan jaraknya. Serangan angin. Peri angin segera mulai melantunkan mantra peri, dan melepaskan sihir angin. Seketika, hembusan angin kencang bertiup ke celah dan menggoyangkan semak-semak di dekatnya. "Hau!" Harimau iblis berwarna-warni merasakan keributan itu dan langsung melompat keluar, sebenarnya hanya menggunakan tubuhnya untuk menghalangi serangan angin yang datang. Keluar tanpa cedera dan bahkan tidak terhalang sedikit pun oleh serangan angin yang kuat. Ia langsung muncul di depan celah itu. Cakar yang menghancurkan. Harimau itu mengeluarkan kemampuannya sendiri. Cakarnya yang kuat menghantam dinding gunung dengan ganas, membuatnya goyang dan meledak, meninggalkan lubang sedalam 1 meter. Saat puing-puing beterbangan di mana-mana, Yang Jinglian dan peri anginnya sama-sama terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka harimau iblis berwarna-warni yang lapar itu masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika mereka beberapa langkah lebih dekat, cakar penghancur itu pasti akan menghancurkan tubuh mereka bersama dengan dinding. Melihat ke bawah dari atas dan melihat cakar harimau setan berwarna-warni ini, Cumu juga masih merasa takut. Jika harimau itu menggunakan teknik ini untuk menyerangnya, dia pasti sudah mati. Kemampuan destruktif harimau yang menakutkan menyebabkan Yang Jinglian basah oleh keringat dingin, dan ia segera memerintahkan peri anginnya untuk mundur. "Apa yang terjadi?" Yang Jingli berdiri di dekat pintu masuk dan berteriak ke arah Yang Jinglian. Celah itu hanya bisa menampung 1 orang. Masuk ke dalam 2 orang sekaligus adalah ide yang sangat tidak bijaksana, jadi Yang Jingli tidak masuk. "Tidak apa-apa, harimau iblis ini tampaknya sudah mendapatkan makanan dan memulihkan kekuatannya," kata Yang Jinglian. "Sudah kubilang padamu untuk berhati-hati dan jangan masuk begitu saja. Kita sebaiknya menunggu di luar dan menunggu sampai Sang Si datang. Biarkan dia perlahan-lahan mengganggu harimau iblis ini," kata Yang Jingli. Setelah Yang Jinglian pulih dari keterkejutannya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku belum pernah bertarung dengan hewan peliharaan jiwa tahap kelima sebelumnya. Izinkan aku menggodanya sedikit terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, Yang Jinglian segera memerintahkan peri anginnya untuk melancarkan teknik tipe angin ke arah harimau iblis yang ada di dalam celah itu. Harimau iblis berwarna-warni adalah makhluk tipe binatang murni, tanpa teknik jarak jauh seperti cakar bayangan milik Mosie. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak dapat menyerang Yang Jinglian, dan menghadapi serangan peri angin, ia juga tidak punya pilihan lain, dan hanya mampu mengeluarkan raungan marah.
Peri angin tahap ke-7 fase ketiga, tampaknya tidak terlalu kuat. Cumu mengamati peri angin yang terus menyerang dan sudut mulutnya terangkat. Peri angin, kerajaan elemental, tipe angin, subspesies peri, pangkat pelayan kelas menengah. Sebelumnya, di pulau utama mimpi buruk Qian, ada peri angin fase kedua. Kemampuan yang dapat dikeluarkannya hanyalah kemampuan tingkat rendah seperti angin puyuh atau serangan angin, dan tidak memiliki serangan yang kuat. Namun, peri angin tahap ke-7 fase ketiga di hadapan Cumu jelas lebih kuat daripada peri angin tahap kedua itu, karena ia sudah mampu mengeluarkan badai dan tarian pedang udara. Akan tetapi, meskipun kemampuan-kemampuan itu lebih kuat dan lebih merusak, mereka tetap tidak dapat meninggalkan jejak apapun pada harimau iblis. Pertahanan kulit harimau itu mungkin level 7 ke atas. Meskipun tidak memiliki ketahanan terhadap tipe angin, itu tetap bukan pertahanan yang bisa ditembus peri angin. Perintah Yang Jinglian untuk peri angin hanyalah buang-buang waktu dan buang-buang sihir peri angin. Haha, ayo bunuh aku. Dasar harimau iblis bodoh. Yang Jinglian tampak menikmati godaan terhadap hewan peliharaan jiwa yang biasanya tidak berani didekatinya, terus-menerus tertawa. Hau-hau, kemarahan harimau iblis berwarna-warni terhadap Yang Jinglian juga telah mencapai puncaknya. Serangan peri angin tidak dapat melukai harimau, tetapi hewan peliharaan jiwa yang kuat manapun tidak akan menikmati lalat yang terus-menerus berdengung di dekatnya yang tidak dapat diusir. Cumu memperhatikan Yang Jinglian dan tersenyum, lalu mulai berbicara telepati dengan peri udara esnya. Setelah menerima perintah Cumu, peri udara es perlahan-lahan meletakkan tangannya di tanah. Embun beku di tubuhnya seperti air, yang perlahan-lahan disuntikkan ke dinding berbatu di bawahnya. Udara dingin perlahan merayap ke bawah dan mulai membeku di dekat bagian tengah celah, menciptakan dinding es tanpa ada yang menyadarinya. Jinglian, hati-hati, lihat ke belakangmu. Yang Jingli tiba-tiba menemukan dinding es, dan segera berteriak peringatan. Dinding es tebal itu benar-benar menutup celah sempit itu. Yang Jinglian masih belum menyadari bahwa dirinya telah terpisah, dan terus tertawa sambil menggoda harimau iblis itu. Tanpa ia sadari, dinding es yang mematikan telah menguncinya ke dalam gerbang kematian balas dendam Cumu. Bab 94, Cedera Lama, Hewan Peliharaan Jiwa yang Cacat. Ning, Pedang Es. Kemampuan peri udara es untuk mengendalikan kemampuan tipe es jauh melampaui kemampuan hewan peliharaan jiwa lainnya. Bahkan jika ada celah 30 meter, pedang es yang kental masih berhasil menyerang kepala Yang Jinglian. Di bawah serangan yang begitu kejam, Yang Jinglian akhirnya menyadari bahayanya. Suatu naluri alami menyebabkan dia jatuh ke samping saat dia dengan sangat takut menghindari serangan pedang es yang mematikan itu. Ning, lanjutkan. Pedang es yang dingin dan membeku muncul sekali lagi di atas kepala Yang Jinglian. Kali ini, ada 3 pedang es berturut-turut yang turun satu demi satu. Yang Jinglian mengeluarkan keringat dingin saat ia terus berguling ke depan. Pada saat yang sama, ia memerintahkan peri angin untuk menggunakan pengikat angin. Ketiga pedang es itu langsung hancur karena efek Winbin. Namun, saat pedang es itu hancur, teknik tipe es baru muncul sekali lagi. Raungan pedang es. Pedang es kacau dengan cepat muncul di celah tempat Yang Jinglian berada. Pedang itu berputar dengan liar dan menghasilkan suara gemuruh yang mengerikan seperti binatang buas. Di tempat yang sempit seperti itu, Yang Jinglian tidak bisa menghindar, dan bahkan tidak bisa memanggil hewan peliharaan jiwanya yang lain. Dia hanya bisa mundur ketakutan. Teknik tipe angin tidak memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Di bawah Ice Blade Roar, teknik tipe angin hanya dapat mengubah arah serangan. Sayangnya, ini adalah ruang yang sempit, dan tidak hanya sulit untuk mengubah arah, tetapi juga hampir mustahil untuk menghindari Ice Blade Roar sepenuhnya. Yang Jinglian menyuruh peri angin berdiri di depannya untuk menghalangi. Dia segera melafalkan mantra dan kulitnya dibalut oleh lapisan batu tebal. Tahap akhir Stone Skin, kemampuan bertahannya dapat menyaingi skin tahap ketiga Soul Pet. Ketika Cumu melihat Yang Jinglian telah menyelesaikan pembelaannya, senyum mengejutkan muncul di wajahnya dan dia mulai melantunkan mantra dalam hati. Ikatan Naga Angin. Cumu segera mensubscribe channel Novel Donghua ND, dan menyelesaikan mantranya, tetapi Wind Dragon Bean tidak digunakan padanya. Sebaliknya, ia menggunakannya pada tubuh Yang Jinglian.
Aliran udara yang berputar muncul di bawah kaki Yang Jinglian sebelum dengan cepat naik ke atas. Seketika, tubuh Yang Jinglian ditelan olehnya. Wind Dragon Beam jauh lebih kuat dari Wind Beam. Hembusan angin naga yang kuat ini langsung mengenai dinding gunung saat melingkar. Angin kencang berputar-putar di ruang sempit itu, dan aliran udara menjadi sangat kacau. Meskipun tubuh Yang Jinglian ditutupi oleh lapisan batu yang tebal, tubuhnya masih bergoyang dalam aliran udara yang kacau itu. Sekali lagi dia mundur. Dasar tercela, siapa sampah ini? Yang Jinglian langsung menemukan Cumu, yang sedang membuat Wing Dragon Beam. Tatapannya penuh amarah saat ia menatap Cumu, yang berdiri tersembunyi di atas lembah gunung. Tatapan mereka bertemu dan hawa dingin merasuki tubuhnya. Yang Jinglian tertegun dan merasakan sesuatu yang familiar, namun, tatapan sedingin es ini juga sangat asing. "Siapa kau?" kata Yang Jinglian dengan marah. "Kau sudah mati, tidak perlu tahu," jawab Cumu acuh tak acuh. Perkataan Cumu tampaknya segera membangunkan Yang Jinglian dan dia tiba-tiba menunduk. Begitu dia melihat ke bawah, Yang Jinglian tiba-tiba menemukan bahwa ikatan naga angin telah memindahkannya ke suatu tempat yang bisa dijangkau oleh harimau iblis berwarna-warni. Wajah Yang Jinglian langsung memucat. Rasa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cakar yang menghancurkan. Bagaikan sambaran petir, harimau iblis beraneka warna muncul. Cakar-cakarnya yang buas langsung menyambar batu yang menghalangi dan juga menyambar lapisan batu yang menyelubungi tubuh Yang Jinglian. Tepat di jantungnya, kulit pertahanan tahap ketiga bagaikan jaringan bagi harimau iblis berwarna-warni. Ia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. "Kamu!" Harimau iblis berwarna-warni itu mencabut cakarnya dengan kasar, dan mengeluarkan raungan marah ke arah Yang Jinglian. Di bawah raungan itu, lubang di bagian bawah perut Yang Jinglian tiba-tiba membesar. Di sekitar perutnya, banyak retakan muncul sebelum membesar dengan cepat. Beng! Darah segar menyembur keluar, dan daging berceceran di mana-mana. Tubuh Yang Jinglian meledak di bawah raungan marah itu. Seketika, bau darah yang pekat menyebar ke udara di sekitarnya. Harimau iblis berwarna-warni itu dengan acuh tak acuh menginjak darah yang mengalir dari dalam celah itu. Ia perlahan berbalik dan menoleh sehingga menghadap Cumu yang bersembunyi tinggi di atas. Ia mengeluarkan suara gemuruh. "Sudah kubilang, kalau kau tetap di sini, kau akan dikepung oleh sekelompok manusia," kata Cumu kepada harimau iblis berwarna-warni. Yang Jingli berdiri di pintu masuk celah benteng gunung dan melalui dinding es, dia bisa melihat mayat saudaranya yang menyedihkan. Wajahnya sudah berubah drastis. "Siapa itu? Keluar dari sini!" Yang Jinglian sangat marah, dan sudah memanggil dua hewan peliharaan jiwanya. "Hantu jahat dibunuh oleh keluarga Yangmu." Suara Cumu akhirnya terdengar dari dalam celah itu dan tiba-tiba, dinding es di dalam celah itu meledak. Cumu perlahan berjalan keluar dari celah dan menatap Yang Jingli yang berdiri berjaga di luar. Yang Jingli juga melihat ke arah Cumu. Saat Cumu berjalan keluar, dia sudah berencana untuk memerintahkan hewan peliharaan jiwanya untuk menyerang, tetapi ketika dia melihat dengan jelas wajah Cumu, ekspresinya menjadi benar-benar tercengang. Satu-satunya alasan mengapa Cumu memiliki kesan demikian terhadap orang ini adalah karena apa yang terjadi antara keduanya selama festival terakhir. Namun, Yang Jingli berbeda. Dia sudah mengenal Cumu sejak lama. Di antara klan-klan di kota Wangluo, mereka selalu bersaing satu sama lain. Permusuhan antara klan-klan itu telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi, dan Cumu memiliki keinginan untuk membunuhnya sejak lama. "Itu kamu, bukankah kamu sudah?" Yang Jingli menatap Cumu yang perlahan mendekat. Ekspresi ketakutan di wajahnya semakin ekstrim. Bagi Yang Jingli, Cumu hanyalah sosok yang dikenalnya. Mungkin dapat dikatakan bahwa di antara penduduk kota Wangluo, semua orang tahu bahwa keluarga Cu memiliki lelucon yang pahit. Tokoh utama dalam lelucon ini adalah Cumu. "Kau tidak menyangka akan bertemu denganku, orang mati ini, kan?" Saat Yang Zide melihatku, ekspresinya sama sepertimu. Senyum dingin muncul di wajah Cumu. Wajah Yang Jingli berubah saat dia berkata, "Kaulah yang membunuhnya. Tak lama lagi anggota keluarga yang lainnya akan menemuiku. Saat aku menyebut Yang Jingli, mereka juga akan terkejut dan marah sepertimu dan berkata,
kaulah yang membunuhnya, kata Cumu. Konyol, kau tidak punya dasar. Seseorang yang hampir tidak menjadi pelatih hewan peliharaan. Seorang idiot yang mencuri 2 ingatannya dan 1 jiwanya. Sampah seperti itu berani berbicara tentang membunuhku, kata Yang Jingli. Di seluruh kota Wangluo, semua orang tahu bahwa ketika putra sulung Cumu menjadi murid jiwa ingatan keempat, ia telah membuat perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa peringkat spesies tinggi. Ia tidak hanya menghancurkan perjanjian jiwa pertama dan kedua yang ia buat di tingkat murid jiwa, tetapi hewan peliharaan jiwa terakhir juga membelot. TL, anak tertua dari anak laki-laki tertua mungkin agak membingungkan, tetapi di Tiongkok hal itu memiliki makna yang menggelikan. Jadi memanggilnya dengan sebutan cucu tertua tidak sesuai dengan ungkapan tersebut. Intinya, anak tertua dari anak laki-laki tertua adalah anak emas dan merupakan cucu kesayangan. Ketika Soulpad membelot, Soulpad ini akan selalu berada dalam status terpanggil. Ini berarti bahwa salah satu jiwa pelatih Soulpad akan selalu ditempati oleh Soulpad ini. Oleh karena itu, jiwa pertama Cumu terus-menerus ditempati oleh hewan peliharaan jiwa yang tidak biasa ini. Ini juga merupakan alasan mengapa ia hanya dapat memanggil satu hewan peliharaan jiwa di level prajurit jiwa. Siapapun yang berakal sehat akan tahu bahwa, pada level awal, dia sama sekali tidak boleh menandatangani fakta jiwa dengan hewan peliharaan jiwa yang terlalu kuat. Ini bahkan lebih berlaku untuk klan besar, di mana mereka seharusnya lebih berhati-hati terhadap urusan ini. Namun, peristiwa ini akhirnya tetap terjadi di keluarga Chu dari 4 keluarga besar. Oleh karena itu, perselingkuhan Cumu menjadi kecelakaan yang tak terduga di kota Wangluo. Itu juga menjadi lelucon yang tidak masuk akal. Bab 95, Harimau Iblis Berwarna-Warni yang Kabur. Bukankah itu anak dari klan Chu? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Di atas lembah, suara seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar. Cumu mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria parubaya di atas sana, yang sedang menunggangi binatang darah langka. Monster darah langka itu tingginya hampir 4 meter, tubuhnya ditutupi bulu merah tua yang tampak seperti berlumuran darah, dan saat melepaskan auranya, aroma tembaga yang menyengat memenuhi area itu. Kamu! Binatang darah langka itu mengeluarkan raungan yang ganas, dan benar-benar melompat turun dari ketinggian 10 meter, keempat kukunya menancap kuat di lembah di bawahnya. Langsung menyebabkan gelombang turbulensi yang kacau balau berputar maju tanpa henti, menghantam Cumu. Melihat Sangsi muncul, Yang Jingli langsung mencibir. Sangsi adalah pelatih hewan peliharaan jiwa, dan dia memiliki binatang darah langka tahap ke-7 fase kelima. Dengan bantuannya, bahkan jika Cumu lebih baik dari yang mereka duga, dia pasti sudah mati. Di mana adik laki-lakimu? Sangsi melirik Yang Jingli dan bertanya. Dia menyebabkan saudaraku meninggal. Yang Jingli menunjuk ke arah Cumu dan berkata. Sangsi segera mengerutkan kening dan menatap Cumu, tetapi berkata dengan sangat dingin, jika kamu bersembunyi seperti seorang pengecut. Mungkin kami sebenarnya sudah mengira kamu sudah mati. Cumu mengenali Sangsi. Meskipun Sangsi tidak memiliki nama keluarga Yang, dia adalah anjing yang setia dan bersemangat dari klan Yang. Mengandalkan kekuatan guru rohnya, dia adalah orang yang dibenci di kota Gangluo, namun dia tidak dapat dengan mudah dihukum karenanya. Karena orang itu tidak membantu kami menyingkirkanmu. Biarkan aku sendiri yang mengakhiri hidupmu yang hina ini. Tatapan mata Sangsi berubah dingin saat dia melompat dari binatang darah langka yang besar itu. Tatapan binatang darah langka itu segera tertuju pada Cumu. Sambil berteriak marah ke arah Cumu, ia tiba-tiba merentangkan tubuhnya yang kokoh dan melompat lurus ke arah Cumu. Raungan binatang darah langka tahap ke-7 fase kelima itu menakutkan. Menghadapi binatang yang menakutkan seperti itu, orang normal manapun akan membeku karena ketakutan, bahkan tidak dapat mengucapkan mantra. Namun Cumu tidak menyerah. Di bawah serangan hewan peliharaan yang begitu kuat, dia masih bisa tetap tenang. Sikap tenang ini mungkin berasal dari pengalaman menghadapi kematian di masa lalu. Melihat binatang berdarah langka itu menerkam, Cumu masih berdiri tak bergerak. Tepat saat binatang itu hendak memakan Cumu utuh, kilatan aneh dan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Cumu. Kamu! Struktur ruang di depan Cumu tiba-tiba terkoyak,
saat suara gemuruh yang bahkan lebih menakutkan daripada Rare Blood Beast merobek udara. Setelah itu, tercium bau darah yang lebih menakutkan yang menyebar ke seluruh lembah. Hau! Suara gemuruh terus bergema di seluruh lembah, bahkan menyebabkan beberapa batu pun goyang dan jatuh. Larinya binatang berdarah langka itu tiba-tiba terhenti. Raungan marah yang mengintimidasi itu membuatnya merasa seolah-olah jantungnya berhenti berdetak dan membuatnya terdiam, takut untuk bergerak sedikit pun. Saat ruang di depan Cumu terkoyak, kilatan aneh dan mengerikan terhubung dengan cincinnya. Saat cahaya memudar dari cincin itu, seekor binatang buas yang tangguh dan mengesankan tiba-tiba muncul di depan Cumu. Harimau setan beraneka warna. Kemunculan harimau iblis tahap keempat fase kelima langsung menaklukkan Yang Jingli dan Sangsi, begitu pula binatang darah langka tahap ketujuh fase kelima. Pangkat komandan kelas atas dan pangkat prajurit kelas menengah. Ada perbedaan pangkat dan kelas di antara keduanya. Bahkan harimau iblis berwarna-warni fase keempat dapat dengan mudah membunuh binatang darah langka tahap ketujuh fase kelima. Apalagi fakta bahwa harimau iblis yang ada di tangan sudah berada di tahap keempat fase kelima. Melihat harimau setan beraneka warna muncul, ekspresi Sangsi dan Yang Jing langsung berubah. Biasanya, hewan peliharaan jiwa tingkat komandan kelas tinggi seperti harimau iblis berwarna-warni ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka marahi setelah melewati fase kelima. Jika bukan karena kebetulan menemukannya terjebak di dalam gua, mereka tidak akan pernah berani bertindak gegabah terhadap harimau itu. Namun, sekarang harimau itu telah melarikan diri. Dengan aura menakutkannya yang menyebar ke seluruh lembah, bagaimana mereka bisa tetap tenang? Kamu! Kaki depan harimau setan berwarna-warni terangkat tinggi ke udara dan menghantam tanah. Seketika gelombang energi besar meledak. Binatang darah langka yang benar-benar terkejut oleh harimau itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali sebelum terlempar oleh kekuatan hentakan ini. Binatang darah langka yang panjangnya hampir 4 meter itu terbang menjauh hanya dengan satu serangan, menyebabkan ekspresi Sangsi menjadi semakin buruk. Dia segera mulai membaca mantra untuk memanggil hewan peliharaan jiwa lainnya. Kecepatan pemanggilan Sangsi sangat cepat. Saat binatang darah langka tahap ketujuh tahap kelima terbang keluar, dua hewan peliharaan jiwa telah muncul. Tahap kelima tahap ketujuh, binatang haus darah. Panjangnya hampir 5 meter, ditutupi bulu berwarna darah dan memiliki aura yang sebanding dengan binatang haus darah langka tahap kelima tahap ketujuh. Tahap keempat tahap ketiga, serigala mengerikan. Panjangnya 3 kaki dan ditutupi bulu biru, mulutnya yang penuh taring benar-benar terbuka. Kekuatan serigala mengerikan itu lebih dari 2 kali lipat kekuatan serigala mengerikan yang dipanggil Cao Yi di masa lalu. Tetapi bahkan hewan peliharaan jiwa seperti itu menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat menghadapi harimau iblis beraneka warna. Harimau itu berdiri di depan Cumu, dengan angkuh menghadapi 3 hewan peliharaan jiwa Sangsi, tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Malah, ia menunjukkan penghinaan dan kecerobohan, terus-menerus mengaum dengan marah dan menyebabkan seluruh lembah berguncang. Ketika Yang Jingli melihat harimau itu muncul, dia sudah takut sampai-sampai dia buru-buru mundur. Dia tahu betul kekuatan Sangsi. 3 hewan peliharaan jiwa yang dia panggil sudah menjadi yang terkuat, tetapi ketiganya masih belum sebanding dengan harimau setan berwarna-warni. Memanfaatkan kesempatan saat harimau iblis berwarna-warni berhadapan dengan hewan peliharaan jiwa Sangsi, Yang Jingli dengan tegas mundur dan memutuskan untuk melarikan diri. Tatapan Cumu tertuju pada Yang Jingli. Melihatnya berusaha melarikan diri, dia segera mengejarnya. Sangsi hanya memiliki 3 soul pet yang lumayan, tetapi itu bukan masalah bagi Multicolored Devil Tiger. Cumu, yang bekerja sama dengan Tiger, yakin bahwa ia dapat menyingkirkan Sangsi, jadi Cumu harus menyingkirkan Yang Jingli sendiri. Ning, dinding es. Cumu segera memerintahkan peri udara esnya. Ling, peri udara es setengah melayang di udara. Di sekujur tubuhnya, lapisan es terbentuk dengan cepat. Dengan ujung jari-jarinya yang dingin, 2 dinding es tumbuh dari tanah dan muncul di depan Yang Jingli. Gerakan Yang Jingli tiba-tiba terhenti. Dia berbalik dengan marah untuk melihat Cumu, dan langsung memerintahkan binatang darah langka miliknya, bunuh dia. Binatang darah langka milik Yang Jingli sudah berada di tahap ketiga tahap keempat,
dan meskipun ukuran tubuhnya jauh dari binatang darah langka milik Sangsi, binatang itu masih memiliki bau darah dan pembunuh yang mengerikan. Ketika binatang itu menerkam ke arah Cumu, bau darah busuknya memenuhi tubuh Cumu, membuatnya merasa pusing. Bab 96, Menelan Serigala Bintang. Cumu segera mundur sedikit, merapal mantra Wind Ride, dan menggunakannya pada dirinya sendiri. Peri udara es segera muncul di depan Cumu. Cakar binatang darah langka milik Yang Jingli menghantam tubuh peri udara es dengan keras. Peri udara es terdorong mundur beberapa langkah karena kekuatan benturan, tetapi hanya memar yang sangat kecil yang tertinggal di tubuhnya. Ia tidak mampu memberikan luka yang berarti pada peri udara es. Melihat peri udara es tidak mengalami kerusakan apapun, ekspresi Yang Jingli menjadi agak aneh. Yang Jingli merasa sangat terkejut bahwa Cumu memiliki peri udara es tingkat prajurit kelas tinggi. Namun, lebih aneh lagi bahwa peri udara es tingkat kedua tingkat ke-9 dapat menahan serangan binatang darah langka tingkat ketiga tingkat keempat. Kulit pertahanan tingkat ketiga penuh. Penglihatan Yang Jingli tidak buruk dan dia langsung menentukan tingkat pertahanan dari Ice Armor dan Ice Skin milik Ice Air Fairy. Ekspresi wajahnya berubah semakin aneh. Sebagai hewan peliharaan jiwa pangkat prajurit kelas tinggi, peri udara es pada tahap kedua ke-9 memiliki pertahanan tahap ketiga yang penuh. Itu hanya menandakan bahwa kemampuan peri udara es dalam mengendalikan es jauh lebih baik daripada peri udara es yang normal. Yang Jingli teringat bahwa ketika Cumu seharusnya dibunuh, dia tidak memiliki hewan peliharaan jiwa. Sekarang, dia muncul di pulau penjara dengan peri udara es yang memiliki bakat tipe es yang luar biasa. Di dalam hatinya, ada perasaan cemburu yang tak terlukiskan, karena dia merasa bahwa Cumu, pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengerikan, tidak cocok untuk hewan peliharaan jiwa semacam ini. Bahkan jika kekuatan pertahanan peri udara esmu kuat, kau hanya bisa memanggil satu hewan peliharaan jiwa. Bagaimana kau bisa melawanku? Yang Jingli secara alami menyimpan dendam terhadap Cumu. Ia sengaja mengalihkan pandangannya ke Sangsi dan, setelah melihat bahwa Sangsi masih bisa bertahan, ia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Cumu. Dengan demikian, ia akan mencegah kemalangan di masa mendatang. Ya, tiba-tiba, dari atas sana, terdengar teriakan yang amat keras. Detik berikutnya, seekor solpet bersayap pisau tiba-tiba menukik turun. Ia melancarkan wind slash yang mengerikan dan langsung diarahkan ke kepala Cumu. Namun, bagaimana mungkin Cumu mengabaikan hewan peliharaan jiwa Yang Jingli ini? Dia langsung memulai mantra. Ikatan naga angin. Aliran udara yang berputar segera muncul di bawah kaki Cumu sebelum dengan cepat naik ke udara dan mengembang. Itu membentuk angin naga yang indah yang melindungi Cumu di dalam. Tebasan angin turun dan saat hewan peliharaan jiwa yang turun itu mendekati Cumu, ia merasakan kekuatan ikatan naga angin dan terlempar. Gladwing Demon, fase keempat tahap ketiga. Cumu menatap hewan peliharaan jiwa yang telah dibuang dan segera mengenalinya. Gladwing Demon, Beast Kingdom, tipe sayap tipe serangga, spesies Blade Demon sayap, pangkat pelayan kelas atas. Iblis angin pedang memiliki dua sayap seperti bilah pisau. Tubuhnya mirip kalajengking yang jahat, terlebih lagi, ia memiliki ekor kalajengking yang seperti rantai. Hewan peliharaan jiwa tingkat keempat tingkat ketiga tingkat pelayan kelas tinggi tidaklah lemah. Bahkan setelah terlempar ke samping oleh ikatan naga angin Cumu, hewan peliharaan itu dengan cepat menstabilkan dirinya di udara. Setelah menyesuaikan posisinya, hewan peliharaan itu langsung terbang ke arah Cumu. Pada saat yang sama, binatang darah langka di tanah melancarkan serangan ke arah peri udara es. Kali ini, cakar binatang darah langka langsung terbang ke arah peri udara es. Ling! Peri udara es mulai melantunkan mantra dalam bahasa peri. Tiba-tiba, aliran udara dingin yang tak berwujud berputar di sekitar tubuhnya saat ia melantunkan mantra. Aliran udara itu dengan cepat membentuk beberapa bilah Ice Blade Roar. Peri udara es menyerang iblis bersayap pedang dan saat raungan pedang es melesat ke udara, iblis bersayap pedang langsung berteriak keras dan panik. Kemudian, ia mengubah arah terbangnya. Sua! Cakar pembelah darah melesat dengan mengejutkan ke seluruh tubuh peri udara es, menyebabkannya mundur. Di tubuhnya, luka yang relatif jelas segera muncul. Ling!
Peri udara es yang terluka tampak marah. Ia meremas kedua tangannya dan tiba-tiba dua pedang es muncul. Seketika ia melesat ke arah binatang darah langka. Kecepatan binatang darah langka itu tidak lambat dan ia segera melompat ke samping, menghindar. Pada saat yang sama, ia melepaskan Blood Devor ke arah punggung peri udara es. Blood Devor menyembur ke tubuh peri es dan luka korosi berwarna darah langsung muncul di baju zirah es di tubuhnya. Teriakan menyakitkan segera terdengar dari peri udara es. Pembekuan cepat. Cumu tahu bahwa pengalaman bertempur peri udara es tidak memadai, maka dari itu ia menggunakan teknik jiwa untuk mendukung peri udara es. Aliran es dengan cepat meluas dan mengembun di sekitar kedua kaki Rare Blood Beast, membekukan kaki depannya. Karena efek Rapid Freeze, kecepatan Rare Blood Beast langsung melambat. Akan tetapi, saat Cumu melancarkan Rapid Freeze, jurus jiwa Yang Jingli, Blood Poison tiba-tiba muncul di hadapan Cumu dan berhamburan ke lengannya. Efek racun darah dengan cepat menyebar ke seluruh kulit Cumu dan merusaknya sepenuhnya sebelum memperlambat penyebarannya. Menghadapi korosi dari teknik jiwa racun darah, Cumu bersikap acuh tak acuh. Ia pun memerintahkan peri udara es untuk memanfaatkan kaki depan binatang darah langka yang beku untuk menggunakan teknik tingkat tinggi. Hujan beku. Peri udara es tidak mengecewakan Cumu, dan dalam waktu singkat, menyelesaikan mantra untuk teknik tingkat tinggi hujan beku. Tepat saat iblis pedang angin di udara terlepas dari raungan pedang es dan terbang ke atas kepala Cumu, hembusan udara dingin dengan cepat mengembun. Aura dingin yang tak berwujud menyelimuti udara dan mengembun menjadi pecahan demi pecahan es yang tajam. Ling! Peri udara es mengeluarkan teriakan nyaring, dan pecahan-pecahan es dalam aura dingin yang telah memenuhi udara turun dalam area yang sangat terkonsentrasi. Meskipun masih dalam tahap awal Frozen Rain, ia sudah mampu mengenai area seluas 20 meter. Niat Bloodwing Demon untuk menyerang menghilang sekali lagi. Dan ia tidak punya pilihan selain mengepakkan sayapnya dan melarikan diri ke area yang lebih aman. Adapun binatang darah langka di tanah, dengan kaki depannya yang beku, ia tidak mampu menghindar. Hujan beku menghantam ke bawah dengan keras dan terus-menerus menghantam tubuh binatang darah langka. Daging di tubuh binatang berdarah langka itu langsung terkoyak dan tubuhnya ditutupi oleh pecahan-pecahan es. Ia terus-menerus mengeluarkan lolongan menyakitkan. Yang Jingli menyadari bahwa binatang darah langka miliknya tidak mampu menahan serangan hujan beku. Segera, ia melantunkan mantra untuk memanggilnya kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya. Setelah Yang Jingli memanggil binatang darah langkanya, dia langsung memanggil hewan peliharaan jiwanya yang lain. Apa kau benar-benar percaya bahwa peri udara es cukup untuk melawanku? Bahkan jika kau mampu memanggil hewan peliharaan jiwa lainnya, di mataku, kau tetaplah sampah yang tidak berguna. Yang Jingli mencibir saat mantranya selesai. Lingkaran biru tua dengan cepat muncul di depan Yang Jingli. Saat kilauan itu perlahan menghilang, makhluk serigala dengan bulu yang sepenuhnya terlihat oleh bintang-bintang muncul dengan menakjubkan. Yang Jingli menatap tahap ketiga Swallowing Star Wolf miliknya dan senyum puas muncul di wajahnya. Di depan Swallowing Star Wolf milikku, peri udara es hanyalah sampah. Bab 97, Kesenjangan yang luas. Iblis sayap pedang, gelombang pedang. Yang Jingli berteriak keras dan langsung memerintahkan iblis sayap pedangnya untuk menyerang peri udara es. Jauh di atas, Bloodwing Demon berteriak tajam dan beberapa sinar cahaya dingin langsung berkelap-kelip di langit. Bilah sayap yang sangat tajam turun dari langit, dengan kejam menargetkan lokasi Ice Air Fairy. Segera, beberapa rongga di tanah tercipta karena penetrasi tersebut. Ding ding ding. Gelombang pedang menghantam tubuh peri udara es, menyebabkan suara penyaluran. Seketika sejumlah besar luka muncul di tubuhnya. Namun, serangan Windblade Demon tidak mampu menghancurkan pertahanan Ice Air Fairy. Namun, Yang Jingli jelas-jelas tidak membuat Windblade Demon benar-benar menyerang, sebaliknya, itu untuk membuat Ice Air Fairy, di bawah rentetan Blade Wave, tidak dapat bergerak atau menghindar. Cumu, lihatlah dengan putus asa kematian hewan peliharaan jiwamu. Kilatan dingin melintas di mata Yang Jingli. Soul Remembrance dirilis, dan Swallowing Star Wolf, yang penuh dengan aura jahat, bangkit dengan tajam dari tanah. Ia tiba-tiba menerkam dan cahaya aneh muncul di bintik-bintik biru gelap seperti bintang di tubuhnya. Menelan bintang.
Mulut ganas serigala bintang penelan tiba-tiba terbuka. Udara iblis dilepaskan dengan menakjubkan dan seperti pemurnian angin menderu dan hujan deras, itu menyebabkan orang-orang gemetar ketakutan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan gigi-gigi tajam yang seakan-akan langsung menelan segalanya. Segala sesuatu yang terlihat berubah menjadi jurang kegelapan seolah-olah semuanya telah tenggelam ke dalam tenggorokan makhluk raksasa itu. Cumu belum pernah melihat teknik ini sebelumnya. Dia hanya bisa membuat peri udara es mengambil posisi bertahan sementara dia mulai melantunkan mantra, memasangkan baju zirah es ke tubuhnya. Au! Suara lolongan serigala menutupi erangan menyakitkan peri udara es. Seperti bintang yang menelan, serigala bintang penelan telah melesat melewati peri udara es ketika bayangan iblis tiba-tiba menghilang. Namun, di mulut serigala bintang penelan ada lengan salju yang sangat dingin. Ling! Peri udara es segera mengeluarkan suara menyakitkan, dan sudah meringkuk di tanah. Ia terus berguling-guling. Jelas, kehilangan lengannya adalah rasa sakit yang sulit dihadapi oleh peri udara es. Haha, sungguh mengejutkan, bertingkah seperti anak manja yang sedang marah. Cumu, hewan peliharaan jiwa kalian semua benar-benar berkualitas tinggi. Haha, sungguh lelucon. Yang Jingli langsung tertawa terbahak-bahak. Hewan peliharaan jiwa kerajaan elemental tidak memiliki darah atau meridian. Biasanya, ketika mereka terluka, rasa sakit yang mereka alami jauh lebih ringan daripada hewan peliharaan jiwa normal. Melihat peri udara es milik Cumu berguling-guling di tanah setelah menerima cedera, Yang Jingli tentu saja merasa bahwa itu sangat lucu. Ekspresi Cumu tidak berubah karena dia sudah melantunkan mantra pemanggilan kembali. Peri udara es terbiasa dimanja dan dimanja. Meskipun bakat bawaannya luar biasa, dia jarang sekali bertarung. Cumu tidak merasa aneh bahwa skenario seperti itu terjadi. Di masa depan ketika dia bertarung, dia tidak akan begitu mudah merasa mual. Coba kulihat hewan peliharaan jiwa sampah apa lagi yang kau miliki. Seluruh wajah Yang Jingli dipenuhi dengan ejekan. Namun, dia tidak langsung memerintahkan Bloodwing Demon-nya untuk menyerang Cumu. Kenyataannya, Cumu telah menggunakan Chong Mei untuk menggunakan Ice Armor, jadi meskipun Bloodwing Demon menyerang, ia tidak akan mampu menghentikan pemanggilan Cumu. Apa? Teriakan rubah terdengar saat Cumu selesai membaca mantra. Namun, teriakan ini adalah Mo Xie yang sedang menghibur peri udara es yang terluka. Ling, sang peri udara es mengeluarkan suara getir. Jangan khawatir Ning, dia dan hewan peliharaan jiwanya semuanya akan mati. Kata Cumu. Dari dalam cahaya biru itu muncul seberkas warna perak. Lingkaran perjanjian jiwa antara Cumu dan Mo Xie telah mengalami transformasi sejak evolusi spesies Mo Xie. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan Cumu untuk memanggil Mo Xie berkurang, sebuah pemahaman yang unik dan diam-diam telah terjalin di antara mereka berdua. Seekor rubah, bulan, rubah cahaya bulan. Hahaha, Cumu, kau benar-benar layak menjadi bahan tertawaan nomor 1 di kota Wangluo. Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang memiliki kebodohan yang lebih parah daripada dirimu. Yang Jingli tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pelatih hewan peliharaan jiwa manapun yang memiliki serigala bintang penelan fase ketiga akan merasa sulit untuk tidak memandang dengan jijik jika mereka berhadapan dengan rubah cahaya bulan fase ke-6. Kelalaian seringkali menjadi penyebab kematian paling penting bagi pelatih Soul Pet saat bertarung di alam liar. Jumlah Soul Pet di dunia ini tidak terhitung banyaknya. Mereka adalah makhluk aneh yang fantastis dari segala jenis, dan ada banyak Soul Pet dengan penampilan yang paling jinak dan imut, tetapi begitu didekati, akan menjadi mimpi buruk bagi Soul Pet yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Jelas bahwa pengalaman Yang Jingli tidak memadai, dan dia tertipu oleh penampilan Mo Xie. Makan benda kecil itu dalam satu gigitan. Menghadapi lawan seperti itu, Yang Jingli tidak merasa ingin memerintahkan serigala bintang penelan untuk menggunakan teknik yang kuat. Melihat penghinaan Yang Jingli, senyum dingin muncul di wajah Cumu, akan kutunjukkan padamu hewan peliharaan jiwa siapa yang sampah. Mo Xie, cakar api iblis. Apa? Mo Xie yang tidak bergerak dan diam mengangkat kepalanya dan melolong.
Tepat saat serigala bintang penelan itu berada dalam jarak 5 meter, bulu perak di tubuh Mosie otomatis mulai beterbangan di udara yang tak berangin. Seketika, aura iblis yang sangat besar pun dilepaskan. Ekornya yang berbulu halus itu dengan cepat terbelah, dan 6 ekor serigala yang bagaikan rantai baja beterbangan dengan angkuh. 6 bola api iblis melayang ke arah keempat anggota tubuh Mosie, mengubahnya menjadi cakar yang menyala-nyala. Yang Jingli terkesima dengan pemandangan ini. Dia menatap dengan sangat terkejut pada rubah iblis berekor 6 yang tiba-tiba muncul. Dia ingin menghentikan serangan serigala bintang penelan, tetapi menemukan bahwa rubah iblis berekor 6 dengan aura iblis yang kuat telah menyerang serigala bintang penelan. Api yang menempel. Ketika Yang Jingli masih tertawa menghina, Cumu sudah selesai mengucapkan mantra. Tepat saat Mosie menerkam, kemampuan api dengan cepat menempel di tubuh Mosie. Cakar api jahat Mosie mampu menghancurkan pertahanan apapun di bawah tahap keempat. Penggunaan api yang menempel memungkinkan serangan itu menunjukkan kekuatan puncaknya. Sua. Untuk sesaat dia tercengang tak percaya. Pedang tajam api iblis api jahat yang indah menyapu kepala serigala bintang yang tertelan. Serigala bintang yang ceroboh itu tidak dapat bereaksi apapun, dan garis merah darah langsung muncul di dahinya. Hah! Api jahat api iblis berkembang biak dengan cepat ketika api jahat tiba-tiba tumpah ke dalam garis berdarah. Api jahat langsung memasuki otak serigala bintang penelan dan dengan cepat membakar semua yang ada di otaknya menjadi abu. Bahkan tidak ada cukup waktu untuk menjerit dengan menyedihkan. Kepala Swallowing Star Wolf tahap ketiga terbakar dan, sesaat kemudian, mayat tanpa kepala itu jatuh di kaki Mosie. Bagaimana ini mungkin? Kedua mata Yang Jingli langsung memerah. Keluarga itu telah menghabiskan 30.000 koin emas untuk membelikannya seekor serigala bintang penelan, yang telah terbunuh dalam satu serangan oleh rubah iblis ekor 6. Mereka berdua adalah prajurit tahap ketiga dan prajurit tingkat tinggi. Meskipun meremehkan musuh, perbedaan kekuatan mereka masih sangat jauh. Bab 98, Ilusi, Serangan Fatal. Mosie, hati-hati dengan iblis pedang angin. Cumu segera memperingatkan Mosie. Tatapan Mosie segera beralih ke Wind Blade Demon di udara. Cahaya Demon Fire Evil Flame langsung berkedip di matanya. Nyala api. Dua pilar api dengan cepat saling terkait dan terbakar bersama untuk menciptakan api besar. Api itu seperti bunga teratai, dan meledak di tempat sayap Blade Wing Demon berada. Kecepatan reaksi Blade Wing Demon juga tidak lambat. Ia segera menghindar ke satu sisi, dan menghindari serangan Flameon. Paruhnya yang tajam mengeluarkan suara lengkingan marah, dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Sayap Blade Wing Demon telah mencapai tahap ketiga. Bulu-bulu di sayapnya sebanding dengan bulu tajam hewan peliharaan berjenis binatang. Mengikuti gerakan sayap Blade Wing Demon, bulu-bulu seperti bila itu bergulung bersama di tengah aliran udara yang kacau dan dengan cepat meluncur ke arah Mosie. Mosie berdiri di posisi semula dan tidak bergerak. Namun, matanya terus menatap ke arah Blade Wing Demon, mempertahankan ketinggian 20 meter di atasnya. Menghadapi pedang berputar milik iblis sayap pedang, keenam ekor Mosie tiba-tiba terbuka dan membentuk kipas yang tiba-tiba menyapu ke depan. Pah! Bila-bila bulu itu tidak dapat menembus pertahanan kuncian ekor 6 milik Mosie. Semua bila bulu itu terbanting ke tanah. Abaikan saja Blade Wing Demon dan langsung serang tuannya. Mosie mengalihkan pandangannya ke Blade Wing Demon yang bersembunyi di udara. Meskipun begitu, dia langsung memberi perintah pada Mosie. Meskipun Yang Jingli tertegun, dia tidak bodoh. Melihat rubah iblis berekor 6 api jahat menyerbu ke arahnya, dia langsung memerintahkan iblis bersayap pedangnya untuk menyerang Cumu. Setelah mengirimkan perintah, Yang Jingli segera merapal mantra untuk memasang kulit batu di tubuhnya. Cumu tampaknya telah meramalkan bahwa Yang Jingli akan menggunakan metode ini untuk memaksanya membawa Mosie kembali. Senyum muncul di wajahnya dan dia diam-diam melafalkan mantra. Saat dia melafalkan mantra, pupil Cumu berubah. Sebuah noda cahaya perak samar muncul di kedua matanya. Chong Mei tatapan jahat. Cumu mengangkat kepalanya dan kedua mata jahatnya terkunci pada Blade Wing Demon. Blade Wing Demon adalah makhluk servant rank kelas atas. Di sisi lain, Evil Stare adalah teknik Mosie, warrior rank kelas atas. Selain itu,
Teknik ini digunakan oleh prajurit roh 6 ingatan. Setelah menderita tatapan jahat Cumu, iblis bersayap pedang langsung berteriak ketakutan. Ia mengepakkan sayapnya tanpa tujuan, hampir seperti melihat makhluk yang sangat menakutkan. Tanpa diduga, ia berencana untuk melarikan diri. Di sisi lain, Mosie menggunakan Evil Stare yang tampaknya bersamaan dengan Cumu. Cahaya perak iblis menembus mata Yang Jingli. Tercengang, Yang Jingli merasa bahwa rubah iblis berekor 6 di depannya tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas, dan sepertinya dia bisa mencabik-cabiknya kapan saja. Tatapan jahat adalah teknik dasar rubah iblis berekor 6. Teknik semacam ini dapat membuat rasa takut lawan terus membesar. Yang Jingli juga seorang prajurit roh. Teknik mental semacam ini tidak akan memengaruhinya terlalu lama. Namun, pada saat seperti ini, kehilangan akal sehat bahkan sedetik pun bisa berakibat fatal. Melihat rubah iblis ekor 6 api jahat telah muncul di depannya, ketakutan Yang Jingli menjadi kenyataan. Hewan peliharaan siapa yang benar-benar sampah? Ejek Cumu sambil menatap Yang Jingli. Yang Jingli terpaku pada mata rubah iblis ekor 6 api jahat, namun dia hampir merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan Cumu, yang niat membunuhnya menutupi matanya. Kematian yang semakin dekat membuat Yang Jingli harus melantunkan mantra dengan paksa. Dia tidak punya pilihan selain memanggil kembali Bloodwing Demon dan memanggil Rare Blood Beast tahap keempat. Mengganti hewan peliharaan tidak ada gunanya. Mosie, ilusi. Hasrat yang kejam telah muncul di wajah Cumu. Itu adalah perasaan dendam, euforia yang bercampur dengan sedikit kekejaman. Api iblis jahat yang aneh langsung muncul pada Mosie yang sedang menyerang. Ketika api iblis jahat itu naik ke udara, Mosie tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dua rubah iblis berekor 6. Keempat kaki dari kedua gambar itu menginjak api. 12 ekor yang sangat mencolok dan liar. Ekspresi mata binatang darah langka itu kosong saat menghadapi teknik Mosie. Ia sama sekali tidak tahu yang mana yang merupakan rubah iblis berekor 6 api jahat yang asli. Bodoh, itu yang di sebelah kiri. Yang Jingli dengan gugup mundur dan berteriak marah pada binatang darah langka tahap keempatnya. Binatang darah langka telah mencapai tahap keempat tahap kedua. Akan tetapi, binatang darah langka adalah makhluk tingkat pelayan kelas atas dan kecuali mencapai tahap kelima, ia tidak dapat melawan rubah iblis ekor 6. Yang dapat menyaingi hewan peliharaan jiwa tingkat komandan. Cakar api jahat. Dua rubah iblis berekor 6 menjulurkan cakar mereka pada saat yang sama. Api iblis jahat yang membara membakar cakar mereka sementara Cumu menggunakan efek api yang melekat pada tubuh Mosie, menyebabkan kerusakan apinya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sua. Baik tubuh ilusi maupun tubuh utama Mosie menyapu binatang darah langka itu pada saat yang sama. Cakar panjang mereka tidak hanya membelah tubuh binatang darah langka itu, tetapi juga menyebarkan api tepat di depan Yang Jingli. Hah! Api jahat api iblis dengan cepat terbakar di tubuh binatang berdarah langka. Ujung-ujung api jahat memercik ke wajah Yang Jingli, yang tidak memiliki kulit batu. Seketika, dia terbakar oleh api bersuhu tinggi. Tiba-tiba, jeritan yang sangat menyedihkan bergema di seluruh lembah. Ah! Teriakan di dekatnya membuat bulu kuduk Sang Si berdiri. Jantung Sang Si berdebar kencang saat dia melirik Yang Jingli, dan wajahnya langsung berubah lebih pucat. Kamu. Sang Si hanya melirik sekilas dan tidak berani mengalihkan terlalu banyak perhatian. Kekuatan harimau iblis berwarna-warni itu telah jauh melampaui imajinasinya. Kekuatan tipe binatang buasnya yang murni telah mencapai semacam puncak. Dari hewan peliharaan jiwanya, tidak ada yang berani melawannya secara langsung. Dalam waktu singkat, 3 hewan peliharaan jiwa utama Sang Si semuanya mensubscribe channel Novel Donghua, dan telah dikalahkan oleh harimau iblis berwarna-warni. Hewan peliharaan jiwa yang tersisa bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sang Si tentu tahu bahwa dia bukanlah lawan harimau iblis berwarna-warni tahap kelima. Dia sudah berusaha melarikan diri dari tempat ini, tetapi di dalam lembah, harimau iblis berwarna-warni dapat sepenuhnya memanfaatkan medan pegunungan yang terjal untuk melompat bebas. Dengan demikian, ia menunjukkan keunggulan kecepatan dan kekuatan yang mutlak. Di antara hewan peliharaan jiwa Sang Si, bahkan jika ada hewan peliharaan jiwa yang terbang,
Ia mungkin hanya akan berhasil terbang sejauh 30 meter sebelum diseret turun oleh harimau iblis berwarna-warni. Kemudian, ia akan tercabik-cabik. Ho ho. Kemampuan melompat harimau setan berwarna-warni sangat mengerikan. Dengan satu lompatan, ia dapat mencapai ketinggian 30 meter jika keempat anggota tubuhnya yang besar menginjak tanah. Ia dapat menciptakan gelombang aliran udara yang dapat menyaingi tornado tahap akhir. Wajah Sangsi semakin tidak sedap dipandang. Ia melihat hewan peliharaan jiwanya terluka satu demi satu, dan ia tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya. Ia mengangkat kepalanya dan menggunakan teknik menunggang angin pada dirinya sendiri. Ia harus mengkhianati hewan peliharaan jiwanya dan menggunakan nyawa mereka untuk menarik perhatian harimau iblis berwarna-warni. Harimau iblis berwarna-warni tentu saja mengerti bahwa semua hewan peliharaan jiwa ini menerima perintah Sangsi. Saat Sangsi bergerak ke satu arah, harimau iblis berwarna-warni menggunakan serangan ganas dan menerkam ke arahnya. Upaya Sangsi untuk melarikan diri telah gagal lagi. Wajah Sangsi semakin pucat. Dia menggertakkan giginya dan melantunkan mantra, menggunakan badai untuk menekan serangan harimau setan berwarna-warni dengan kuat. Namun, kekuatan tubuh harimau setan berwarna-warni itu sangat mengerikan, dan berhasil menghancurkan badai yang sangat kuat itu. Kemudian, badai itu menerjang ke arahnya. Bab 99, Armor Jiwa. Ah! Teriakan mengerikan bergema di seluruh lembah sekali lagi. Darah segar yang mencolok tumpah ke lumut hijau lembah, membuatnya sangat mencolok. Harimau iblis berwarna-warni itu tampaknya sudah lama tidak membunuh dengan gegabah seperti ini. Setelah menggigit leher Sangsi, ia langsung menerkam ke arah dua hewan peliharaan jiwa Sangsi lainnya yang kini telah memutuskan perjanjian jiwa. Seketika, darah segar berceceran di mana-mana, dan lolongan binatang buas terus-menerus terdengar. Tanpa instruksi Sangsi, dua hewan peliharaan jiwa lainnya tidak dapat menahan bahkan satu serangan pun. Mereka dicabik-cabik oleh harimau setan berwarna-warni. Inti jiwa yang berlumuran darah langsung ditelan ke tenggorokan harimau setan berwarna-warni. Di dekatnya, Cumu melihat luka-luka yang diderita Yan Jingli. Melihat napas terakhirnya, senyum buas dan kejam muncul di wajah Cumu. Dia kemudian menggunakan satu kaki untuk menginjak pipinya dengan kejam. Kamu akan diinjak-injak seumur hidup, kurasa itu yang kamu katakan. Sekarang, kamu telah diinjak-injak. Bagaimana rasanya? Jika kau punya kemampuan, maka bunuhlah aku. Di pulau penjara ini, jangan pernah berpikir untuk bertahan hidup. Ada darah di mulut Yang Jingli saat dia berbicara. Apakah kamu tahu mengapa aku muncul di pulau penjara? Cumu menatap Yang Jingli dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemarahan terpancar di mata Yang Jingli. Apapun yang terjadi selanjutnya akan menjadi aib karena bahkan dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh lelucon terbesar kota Wangluo. Aku datang ke pulau ini untuk membantai semua orang. Jangan khawatir, tidak ada gunanya bagi satu orang dari keluarga yang untuk melarikan diri. Ekspresi Cumu langsung berubah dingin. Mendengar kata-kata dingin Cumu yang tak henti-hentinya, Yang Jingli akhirnya merasakan perbedaan Cumu dari masa lalu, kekejamannya dan keinginannya untuk membunuh. Mo Xie tidak membutuhkan perintah jelas dari Cumu untuk memahami pikiran tuannya. Sua, cakar tajam itu dengan cepat mencabik leher Yang Jingli. Seketika, darah mengalir keluar, dan penghinaan serta kemarahan yang memenuhi mata Yang Jingli pun sirna. Cumu tidak pernah mengabaikan nilai mayat. Dia segera mencari-cari di tas Yang Jingli. Namun, tidak ada barang berharga pada Yang Jingli. Jelas, karena usianya yang masih muda, keluarga yang tidak memberinya barang bagus. Kamu. Beberapa waktu yang lalu, harimau setan berwarna-warni yang berlumuran darah telah berjalan di depan Cumu. Kedua matanya yang berwarna gelap menatap Cumu, membuat jantungnya berdebar-debar. Harimau setan beraneka warna itu mengayunkan kepalanya dan meludahkan jarinya. Jari yang diludahkan harimau setan berwarna-warni itu tentu saja milik Sangsi. Yang membuat Cumu terkejut adalah ada cincin spasial di jari itu. Semua barangnya milikku. Cumu menatap harimau iblis berwarna-warni dan bertanya. Ho, harimau iblis berwarna-warni itu menganggukkan kepalanya, namun, ia dengan angkuh menoleh dan melompat ke lembah yang curam.
Sosoknya dengan cepat menghilang dari pandangan Cumu. Melihat harimau iblis berwarna-warni yang perkasa dan angkuh itu pergi, Cumu merasa sedikit menyesal. Dalam hatinya, dia berpikir, jika aku memiliki hewan peliharaan seperti harimau iblis berwarna-warni, menjadi satu-satunya yang selamat seharusnya tidak menjadi masalah besar. Sambil menggelengkan kepalanya, Cumu juga tahu bahwa ini tidak terlalu praktis. Kenyataannya, selama Mosie memiliki mutasi spesies lain, kekuatannya mungkin tidak akan jauh lebih rendah daripada harimau setan berwarna-warni. Namun, tidak diketahui kapan mutasi spesies Mosie berikutnya akan terjadi. Ada perbedaan antara cincin spasial dan cincin hewan peliharaan jiwa. Cincin hewan peliharaan jiwa adalah ruang yang tidak terlalu stabil. Cincin tersebut dapat menampung hewan peliharaan jiwa, tetapi jika kekuatan hewan peliharaan jiwa terlalu besar, hewan peliharaan jiwa dapat menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan ruang hewan peliharaan jiwa. Dengan cara yang sama, ruang hewan peliharaan jiwa dari pelatih hewan peliharaan jiwa juga tidak terlalu stabil. Jika kekuatan hewan peliharaan jiwa jauh melampaui pelatih hewan peliharaan jiwa, bahkan dengan perjanjian jiwa. Mencoba mengucapkan mantra pemanggilan kembali untuk mengunci hewan peliharaan jiwa ke dalam ruang hewan peliharaan jiwa tidak akan ada gunanya. Mereka masih dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mematahkan batasan ruang hewan peliharaan jiwa. Ruang Soulpad bukanlah ruang yang sebenarnya. Ruang tersebut tidak memiliki dimensi yang pasti, melainkan dibuat berdasarkan bentuk dan kekuatan jiwa Soulpad. Namun, ruang di dalam cincin spasial adalah ruang yang sebenarnya. Ruang tersebut dapat digunakan untuk menyimpan barang. Jika cincin spasial cukup besar, tidak akan menjadi masalah untuk menyimpan hewan peliharaan jiwa. Cincin spasial Sangsi tidak sebesar itu, hanya bisa menampung sekitar 1 meter kubik. Kenyataannya, 1 meter kubik bisa menampung banyak barang. Selain itu, harga pasarannya adalah 1.000 koin emas. Pelindung jiwa, orang ini punya harta karun seperti itu. Saat Cumu mengeluarkan benda pertama dari cincin spasial, dia langsung memperlihatkan ekspresi terpesona. Soul Armor merupakan perlengkapan untuk pelatih Soulpad dan Soulpad. Dengan menggunakan Soul Remembrance milik pelatih Soulpad, sebuah armor pertahanan khusus dapat dibuat. Saat diserang, hanya dengan menggunakan transmisi mental, Soul Armor akan langsung muncul di tubuh dan hanya akan digunakan untuk pertahanan. Cumu berasal dari keluarga besar, dan tentu saja dia tahu banyak hal. Dari cincin spasial Sangsi, baju zirah jiwa yang dia temukan adalah baju zirah jiwa tingkat keempat. Kemampuan pertahanannya setara dengan kulit pertahanan tingkat keempat hewan peliharaan jiwa. Bentuk baju zirah jiwa dapat diubah menggunakan ingatan jiwa. Baju zirah itu tidak memiliki berat, dan tidak memiliki batasan fisiologis apapun. Dengan demikian, baju zirah itu dapat dianggap sebagai barang mewah di antara para pelatih hewan peliharaan jiwa. Cumu tidak pernah menyangka bahwa cincin spasial Sangsi akan berisi harta karun seperti itu. Barang ini setidaknya bernilai 100.000 koin emas. Sangsi sendiri tidak memakainya, jadi asal-usul barang ini agak samar. Sangat mudah untuk menggunakan baju zirah jiwa. Seseorang hanya perlu menuangkan ingatan jiwanya ke dalamnya, dan kristal energi di dalam baju zirah jiwa akan membentuk koneksi mental. Baju zirah jiwa kemudian akan secara otomatis menyatu dengan jiwa seseorang. Begitu bahaya datang, dengan satu transmisi mental, baju zirah jiwa akan langsung muncul. Dilengkapi dengan baju zirah jiwa ini, Cumu sekarang memiliki asuransi jiwa yang lebih baik. Tampaknya barang-barang yang dimiliki keluarga yang saat mereka datang ke pulau penjara akhirnya meningkatkan peluang Cumu untuk bertahan hidup. Cumu tidak ragu untuk menuangkan ingatan jiwanya ke dalam baju zirah jiwa. Dengan cepat, dia menyatukan baju zirah jiwa dengan ingatan jiwanya. Memanggil armor jiwa hanya membutuhkan sedikit kekuatan jiwa. Cumu dengan tidak sabar memanggil armor tempur barunya. Benda berpola berkilauan seperti bintang berputar di sekitar tubuh Cumu. Setelah Cumu menggunakan ingatan jiwanya untuk mengendalikannya, bintik-bintik itu menyatu. Bahkan dalam waktu sedetik, baju besi tembus cahaya berwarna biru menutupi tubuh Cumu, membuatnya memancarkan aura yang jauh lebih mengesankan. Wuh, Mosie menyipitkan mata indahnya dan berteriak kegirangan pada Cumu yang baru saja diperlengkapi.
Cumu mencubit telinga Mosie yang berbulu halus dan berkata, hewan peliharaan jiwa juga memiliki baju sirah jiwa. Mungkin orang-orang dari keluarga yang lainnya juga memiliki baju sirah jiwa tipe binatang. Bab 100, Metamorfosis Peri Udara Es. Cumu kembali memeriksa cincin ruang milik Sangsi untuk mencari harta karun, dan yang membuatnya gembira adalah ternyata di sana ada obat penyembuhan tipe es. Peri udara es yang mudah mual itu masih terus-menerus mengerang kesakitan di ruang hewan peliharaan jiwa Cumu, jadi obat tipe es ini ditemukan tepat pada waktunya. Cumu segera memasukkan obat penyembuhan ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya dan membiarkan peri udara esnya meminumnya. Biasanya, tidak peduli seberapa parah luka yang dialami hewan peliharaan jiwa dari kerajaan elemental, selama mereka tidak mati, mereka pasti bisa pulih dalam waktu 1 bulan. Alasan utama mengapa banyak pelatih hewan peliharaan jiwa jatuh cinta pada hewan peliharaan jiwa kerajaan elemental adalah kemampuan pemulihan mereka. Lengan peri udara es mungkin bisa tumbuh kembali dalam waktu sekitar 10 hari. Dengan mempertimbangkan obat penyembuhan tipe es milik Sangsi, mungkin hanya butuh waktu 4 hari. Cincin tata ruang Sangsi berisi seperangkat obat pemulihan dan penyembuhan yang sangat lengkap, semuanya pada tingkat keempat, dan 10 per jenis. Latihan Sangsi ini seharusnya sama dengan banyak pelatih hewan peliharaan berpengalaman lainnya. Ketika mereka keluar, mereka akan menyiapkan semua jenis obat penyembuhan dan pemulihan sebaik mungkin. Meskipun dalam keadaan normal mereka tidak akan menggunakannya, dalam keadaan kritis mereka akan membutuhkannya. Kristal jiwa tipe kayu tingkat ketiga. Cumu dengan cepat menemukan item lain yang cukup bagus. Cumu memiliki kristal jiwa tipe binatang tingkat kedua sebelumnya, dan sekarang ia juga telah menerima kristal jiwa tipe kayu. Kristal jiwa selalu berharga di pasaran. Di masa depan ketika Cumu mendapatkan lebih banyak hewan peliharaan jiwa, ia pasti akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk inti jiwa dan kristal jiwa. Jadi Cumu harus menjaga sejumlah kekayaan setiap saat. Kristal jiwa tipe tunggal tingkat pertama harganya sekitar 100 emas. Tingkat kedua 1000 emas, dan tingkat ketiga sekitar 5000 emas. Cincin spasial Sangsi hanya berisi benda-benda ini. Bagi seorang pelatih hewan peliharaan jiwa, benda ini agak terlalu sedikit, jadi dia mungkin menyimpan sebagian besar barang-barangnya di suatu tempat sebelum dia datang ke pulau penjara. Cumu mengembalikan sebagian besar barang aslinya ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya. Tepat saat dia hendak pergi, peri udara esnya segera mengingatkannya. Hampir lupa, masih ada makanan lezat untukmu di jurang. Cumu tertawa dan berkata. Tubuh Mosie mulai menyusut, keenam ekornya berubah menjadi rubah kecil yang lucu dan melompat ke bahu Cumu. Saat tidak bertarung, Mosie suka mempertahankan penampilannya yang menyedihkan dan membiarkan Cumu menggendongnya sementara makhluk licik ini tertidur malas di bahu Cumu. Setelah berjalan ke dalam jurang lagi, hembusan udara beku sekali lagi menyerang Cumu, menyebabkan dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Cumu berjalan ke semak-semak dan mulai menggunakan ingatan jiwanya untuk mencari sumber dingin. Tak lama kemudian, Cumu menemukan akar ginseng abaisal dingin di tengah semak-semak. Ginseng abaisal dingin sangat rapuh. Karena tidak ingin merusaknya sedikit pun, Cumu sangat berhati-hati dalam proses ekstraksi. Ginseng abaisal dingin merupakan tanaman yang sangat dingin. Jika orang normal menyentuhnya dengan tangan, mereka dapat disuntik dengan racun dingin. Mereka yang daya tahan tubuhnya lemah bahkan dapat langsung mati karena racun dingin tersebut. Cumu dan peri udara es telah menandatangani perjanjian jiwa, jadi jiwanya memperoleh sedikit ketahanan terhadap dingin. Dinginnya ginseng abaisal dingin tingkat ketiga ini adalah sesuatu yang masih dapat ditahan Cumu. 1 jam kemudian, Cumu akhirnya menggali kelezatan peri udara es. Sambil memegang ginseng abaisal dingin seputih salju, Cumu tersenyum, seharusnya cukup untuk membiarkan Ning memasuki fase ketiga. Ling gelombang Ling, begitu Cumu mendapatkan ginseng, peri udara es segera berteriak kegirangan, mendesak Cumu untuk memberinya ginseng. Ginseng abaisal dingin dapat langsung dimakan. Cumu menggunakan ingatan jiwanya untuk memandu ginseng ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya dan membiarkan peri udara es memakannya. Peri udara es telah lama menantikan kelezatan ini, dan hampir melahapnya dalam 1 gigitan sebelum berbaring dengan nyaman di ruang hewan peliharaan jiwa.
Beristirahatlah dengan tenang. Cumu hendak membiarkan peri udara es beristirahat dan menyembuhkan luka-lukanya, tetapi di tengah jalan ia berhenti. Karena ia melihat lengan yang seharusnya memakan waktu 3 atau 4 hari untuk sembuh justru beregenerasi dengan kecepatan yang luar biasa. Ling! Ning menjerit kegirangan saat tubuhnya mengalami perubahan lain. Kulitnya yang bersalju dan dingin menjadi lebih transparan, tidak mengandung kotoran. Berubah secepat itu, Cumu tercengang. Dia tidak menyangka efek ginseng abaisal dingin akan sejelas ini. Meskipun bentuk tubuh peri tidak berubah, kulitnya berubah total. Sebelumnya, kulitnya hanya tahap awal tingkat ketiga, namun setelah menjadi tahap ketiga, kulit tipe S-nya secara mengejutkan langsung melonjak ke tahap akhir tingkat ketiga. Peri udara es yang biasanya berbakat hanya akan memiliki kulit tahap awal tingkat ketiga saat mencapai tahap ketiga. Bakat Ning yang luar biasa memungkinkannya untuk menjadi 2 tingkat lebih unggul dari yang lain dalam spesiesnya. Pertahanan tahap akhir tingkat ketiga, ditambah efek dari Ice Armor, pertahanannya sebanding dengan pertahanan tahap menengah tingkat keempat. Memiliki pertahanan tingkat keempat saat masih di tahap ketiga, pertahanan Ning jauh lebih dari sekadar sedikit abnormal. Cumu ingat bahwa Cao Yi memiliki seekor serigala mengerikan. Serigala itu mungkin berada di sekitar tahap ketiga tahap kelima. Serangannya mungkin dapat menghancurkan pertahanan apapun di bawah tingkat keempat, tetapi tidak mungkin dapat merusak pertahanan apapun di atas tingkat keempat. Ini berarti bahwa Ning tahap ketiga, bahkan jika bertarung dengan serigala mengerikan milik Cao Yi, memiliki peluang besar untuk menang. Dengan kedua Soul Pet yang sudah berada di tahap ketiga dan kedua Soul Pet rank High Class Warrior dengan bakat yang luar biasa, kekuatan yang dimiliki Cumu semakin mendekati kekuatan Cao Yi yang tiran. Dapat dipercaya bahwa, dengan sedikit waktu lagi, Cumu dapat melampaui Cao Yi. Jika dia bertemu Cao Yi di pulau itu, Cumu pasti akan mengalahkan Cao Yi secara langsung. Berjalan kembali ke tempat di mana dia menyembunyikan semua gulungannya, Cumu membukanya dan melihat bahwa dalam 10 hari terakhir, kematian tahanan di pulau itu meningkat lagi. Dengan lebih dari 500 nama tahanan menjadi gelap. Kekuatan para tahanan tidaklah sama. Banyak dari mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup di pulau berbahaya ini dan langsung tersingkir. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah kematian, tahanan yang tersisa akan semakin kuat. Musuh-musuh Cumu akan menjadi semakin kuat, jadi Cumu harus terus meningkatkan kekuatannya, agar dapat menjadi satu-satunya orang yang masih hidup di pulau itu, agar dapat kembali ke kota Gangluo. Dan menggunakan kekuatannya untuk menebus aibnya. Berdiri di tempat yang tinggi, Cumu memandang ke area tak dikenal yang jauh, yang ditutupi oleh lapisan kabut tebal. Di pulau ini, ada banyak anggota yang kuat dan hewan peliharaan jiwa yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di mata Cumu, mereka semua hanyalah anak tangga di tangga untuk menjadi lebih kuat, dan mereka akan memungkinkannya untuk berjalan ke alam yang lebih tinggi dan lebih kuat. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongzi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.